See you again. Kapan berdirinya North Blue pertama kali dibuka pas tahun lalu 2021 Februari tanggal 7. Oke, tahunnya sebenarnya agak lupa, itu between 2010 ya atau 2011 itu ambilnya Humber di Toronto, ambil interior decorating diploma 2 years. Habis itu working di Toronto, working in the kitchen, habis itu ngambil pastry diplom di Le Cordon Bleu Ottawa selama 1 year. First gitu sih sebenarnya sih masak itu emang my passions, sama interior itu juga my first passions. It's kinda hard ya untuk dapat pekerjaan di downtown Toronto untuk ngedesain interior. Banyakan dia nge-sales furniture. Kalau misalkan ingin mengambil interior decorating job atau interior design job itu outside Toronto. Dan pas itu tuh udah agak nyaman di Toronto, baru pertama kali ketemu tempat ngekos juga, ngeren. Jadi untuk keluar dari kota Toronto itu sebenarnya agak risky juga ya untuk new environment. And then a lot of friends working in the kitchen, in the restaurant, and then cooking is my passion juga. Apalagi pastry, dimana harus details, harus exact measurement. Terus akhirnya decided untuk ngambil pastry di one of the best school culinary in the world, itu Cordon Bleu di Ottawa, di kota sebelahnya lah, kayak 5 hours driving gitu. Proses metode belajar untuk di Humber itu kebanyakan teori ya, tapi dia setengah teori. Di dalam kelas juga diajarin secara detail untuk gimana cara gambarnya, apalagi program-program seperti AutoCAD itu sangat penting, itu juga ada. Tapi untuk internship unfortunately saya nggak ngambil karena itu udah sibuk sekali dengan proyek-proyek dari kelas dan ulangan-ulangannya, jadi nggak ngambil internship gitu. Untuk di Cordon Bleu ambil pastry itu praktikal sama teori itu half and half. Jadi kita ngambil teori kelas dulu, habis itu ada demo kelas juga by the chef, habis demo kelas right away kita langsung ke practical class gitu, jadi masih fresh. Kadang-kadang kalau schedule-nya terlalu sibuk, kita ngambil dulu dia punya demo kelasnya, and the day after baru kita practical in the morning. Pengalaman tinggal di Kanada, it's very fun ya. Sama harus independen banget karena emang Canada sama Indonesia itu 12 hours to 13 hours difference timing gitu. Flightnya juga in total 24 hours, jadi sangat-sangat jauh dari keluarga. Cuaca super ekstrim, kalau misalnya panas-panas banget, kalau misalnya dingin-dingin banget. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa itu udah enak, apalagi kalau misalnya udah kerja, udah tinggal, udah settle, itu udah enak banget, udah PW banget lah ngomongnya lah kalau di Kanada. Cari teman baru sebenarnya enggak sih, tergantung dari personality kita sendiri aja. Pas masuk Humber punya itu emang agak susah untuk mencari teman di luar dari program kita. Tapi kalau misalnya satu kelas kita semua tuh emang having fun, kenal satu sama yang lain, membantu sama satu sama yang lain untuk di kelas. Tapi untuk di luar kelas cari teman, kita di sana cari Indonesia ada, teman Indonesia ada persatuan mahasiswa di Toronto juga, itu juga bisa pergi ke sana untuk dapat koneksi segala macam. Kenalan nggak susah sih sebenarnya sih, tergantung dari diri sendiri lagi, apakah suka bergaul atau enggak, apa mau fokus ke pelajaran atau enggak. Tapi bisa setengah-setengah juga sih basically. Okay, before in Canada itu I was in Taiwan, study for long time. I still have no idea about Canada, US, New Zealand, bla bla bla. Bingung sekali mau masuk apa, mau ngambil apa.
Habis itu ayah saya dikenalkan dengan Ciratna dari Universal, and basically from 0 to 100 ya semuanya dibantu karena kita have no idea how to apply school, nggak ada koneksi sama sekali. Cuman dikasih tahu sama dari Universal what kind of test you need to do. Habis itu application-nya semua udah disiapin, tinggal isi gitu semua, tinggal bayar, and then ya gitu. Tapi dijelaskan juga sekolah mana yang bagus, cocoknya apa, tergantung program apa yang mau diambil. Dari sebelumnya tuh nggak cuma Humber pilihan saya, ada kayak George Brown juga, ada Seneca juga. Itu semua juga dikasih tahu perbedaannya apa, lokasinya di mana, semuanya ada dan semua dibantu. Jadi kita tinggal pilih aja sama dilihat dari cocok nggak cocoknya dari kita aja. Kesulitan untuk the first time, obviously English-nya tuh jelek banget. Jadi kalau orang ngomong yes no aja. Untuk menghemat duit itu susah karena ingat perbandingan Canadian dollar dan rupiah itu besar sekali. Kita harus pinter-pinter survive sekolah di sana. Kayak makannya kita ke pasar sendiri, masak sendiri, makan sendiri, bawa bekal. Abis itu udah sih, that's it sih. Oke, opening own business itu one of my dream ya. Abis apalagi terjun di dunia kuliner, working in the kitchen, punya skill untuk membuat sesuatu untuk berjualan, itu one of the dream. Sebenarnya di Kanada udah PW banget, ada kerjaan yang settle, posisinya not bad, teman-temannya not bad. Tapi untuk balik itu karena emang ada better opportunity, kita dapat tempat, kita dapat place, ditawarkan juga oleh ayah saya apakah mau balik. Jadi ya decided untuk balik, untuk membuka sesuatu, challenge myself lagi untuk membuka bisnis dari nol. Habis itu sebenarnya agak risky juga pas kita balik, pas North Blue buka itu pas pandemi hit ya. Jadi mau yang namanya wow banget juga enggak, tapi itu kita belajar gimana the next time kita tahu gitu untuk menghadapinya. North Blue open every day ya, almost 365 days, tapi kecuali emang lagi mungkin big days banget ya, Xinjia, Imlek, Lebaran, we still opening Monday to Friday 8 to 8 a.m. to 8 p.m. For the weekend 7 to 8. Kita open 1 hour earlier for the people who bike, who jogging, yang daerah Kemayoran, Spring Hill, semua bisa kesini enjoy coffee, dessert, bread, and etc. See you again.